Berjumpa lagi semuanya yang sangat berbahagia karena sudah minum kopi di warung Bude Yanti. Pada saat ini kita akan kembali dilanjutkan dengan memperlihatkan Jinwo dan Beru yang sudah saling berhadapan dengan memancarkan aura membunuh mereka masing-masing, yang mana setelah Beru mengatakan kepada Jinwo, manusia kau miliki aura yang berbahaya. Lalu di sini Beru langsung saja melepaskan kekuatannya yang sangat mengerikan untuk mengintimidasi Jinwo yang berdiri tegap di hadapannya. Namun alih-alih merasa terintimidasi dengan tekanan kekuatan Beru tersebut, ternyata Jinwo malah semakin melebarkan senyumnya sembari berkata, "Nah sekarang barulah kau terlihat seperti serangga sesungguhnya." Sin kemudian memperlihatkan sedikit kilas balik yang terjadi di luar Pulau Jeju pada 5 menit sebelumnya, jadi bertepatan dengan terancamnya kehidupan para hunter Korea dan Jepang karena insiden kemunculan Beru yang tidak terduga. Saat itu telah terjadi sedikit ketegangan di seluruh Korea karena siaran langsung raid Pulau Jeju yang sebelumnya ditayangkan mendadak dihentikan. Ditambah lagi setelah media televisi memberitakan tentang kematian Hunter Min Byung-gu yang sudah dikonfirmasi, tapi mereka masih belum bisa mengkonfirmasi keselamatan para hunters yang berada di sarang semut. Sontak hal itu telah membuat semua orang jadi semakin panik sebab mereka tidak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi di Pulau Jeju tersebut. Hingga sampailah ketika Jinwo muncul di medan pertempuran dan dirinya mulai berhadapan dengan Beru. Pada saat itulah video pertempurannya kembali disiarkan langsung kepada semua masyarakat. Lalu scene berganti ke sisi Reiji yang melaporkan tentang kematian Goto Ryuji kepada Matsumoto, sang ketua asosiasi dari Komite Hunter Jepang. Matsumoto yang kesal karena hunter terkuat Jepang telah dibunuh oleh Beru, sontak dirinya langsung menanyakan kepada Reiji di mana monster semut brengsek itu sekarang. Lalu setelah Reiji menjawab bahwa semut tersebut sudah kembali ke sarang untuk menemui tim Korea yang masih hidup dan kini ada suatu makhluk yang memiliki kekuatan sihir yang setara dengan semut itu baru muncul di sana. Sontak emosi Matsumoto jadi semakin memuncak karena rencana busuknya untuk memusnahkan tim Korea telah gagal. Kemudian dirinya segera memerintahkan bawahannya untuk menyalakan siaran langsung sekarang juga. Sementara ketika ibu Jinwo ingin meminta tolong kepada Jinah untuk menyalakan TV-nya yang mendadak mati, tapi Jinah menolak melakukannya sebab dirinya tahu kemunculan kakaknya di Pulau Jeju saat ini sedang disiarkan langsung. Di tempat berbeda terlihat ketua Goguni yang tampak sangat bersemangat saat dirinya mengetahui kalau Jinwo telah muncul di tengah kepanikan yang melanda tim hunter Korea. Scene kemudian kembali berganti ke medan pertempuran, lebih tepatnya setelah Beru ingin mengintimidasi Jinwo tapi Jinwo malah membalas dengan meremehkannya. Di sini Beru langsung saja mengangkat satu tangannya untuk melayangkan pukulan keras ke wajah Jinwo hingga menimbulkan gelombang kejut yang sangat dahsyat. Namun siapa sangka tepat di saat Choi Jong-in dan Baek Yun-ho mulai mengkhawatirkan kondisi Jinwo, lalu Beru juga mengatakan ternyata kau bukanlah raja dan kau sama lemahnya seperti manusia lain. Sontak semuanya jadi sangat terkejut karena Jinwo yang mereka pikir sudah kalah ternyata dirinya masih berdiri di tempatnya tanpa bergeming sedikit pun. Setelah Jinwo meludahkan darah dari mulutnya sembari menatap Beru dengan tatapan matanya yang tajam, Jinwo mulai mengaktifkan skill Dominator Touch untuk memaksa Beru berlutut di hadapannya. Lalu dirinya langsung mengangkat tinjunya untuk melancarkan serangan balasan kepada Beru hingga membuat Beru terlempar jauh dan tubuhnya yang terhempas jadi menimbulkan ledakan besar yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Ma Dongwook yang melihat kejadian itu sontak jadi semakin terkejut dan juga bertanya-tanya apakah benar kalau Jinwo hanyalah hunter tipe mage. Sementara ketika Baek Yun-ho dan Choi Jong-in mengatakan bahwa mereka pun juga sulit mempercayai apa yang terjadi saat ini, di lain sisi terlihat Beru yang ternyata masih bisa bangkit, lalu dirinya langsung melesat dalam kecepatan tinggi untuk melancarkan serangan balasan kepada Jinwo. Namun meskipun Jinwo sendiri telah mengakui bahwa Beru adalah lawan yang sangat tangguh dan cukup merepotkan,
Nyatanya pukulan dua tangan yang beruan kepada Jinwo juga dapat Jinwo tahan dengan lengan kirinya hingga bentrokan kekuatan mereka itu sampai-sampai membuat tanah di sekitarnya jadi hancur. Jinwo kemudian mencoba melancarkan serangan balik dengan melayangkan pukulannya ke tubuh Beru, tapi berhubung kali ini Beru masih bisa bertahan dan langsung mendaratkan pukulannya juga ke wajah Jinwo. Pada akhirnya Jinwo dan Beru terus menghantamkan pukulan kuat mereka masing-masing hingga membuat area di sekitarnya jadi dipenuhi dengan gelombang kejut kekuatan mereka. Bahkan saking kuatnya tekanan dari pertarungan tersebut, sang kameraman yang seorang hunter rank A ini juga hampir dibuat pingsan karena tidak bisa menahannya. Begitu Beru menyadari kalau armor tubuhnya yang sangat keras itu mulai retak akibat terkena pukulan Jinwo, di dalam benaknya Beru pun kemudian berkata, sulit dipercaya, apakah aku kalah dalam pertempuran adu kekuatan? Siapa manusia ini sebenarnya? Jinwo dan Beru kemudian sekali lagi mengadu pukulan mereka masing-masing yang membuat keduanya sama-sama terpental ke belakang. Namun tepat ketika Beru jadi lengah karena dirinya masih tidak percaya kalau serangan Jinwo mampu menembus cangkangnya, dengan cepat Jinwo langsung bergerak untuk mendekati Beru dan menghantam dadanya dengan pukulan kuat hingga membuat Beru yang terdesak juga langsung mengulurkan lidahnya yang panjang untuk membalas Jinwo dan dirinya berhasil menggores pipi Jinwo dengan racun. Saat merasakan ada yang tidak beres pada tubuhnya, sontak Jinwo pun jadi bertanya-tanya bagaimana Beru bisa memiliki serangan beracun padahal dirinya adalah monster tipe semut. Dan ternyata yang tadi itu adalah skill paralisis poison yang baru saja Beru dapatkan dari Consnel, yaitu salah satu racun paling mematikan yang dibuat secara alami. Bahkan Beru juga bisa membuatnya jadi semakin mematikan setelah dirinya mencampurkannya dengan energi sihir di dalam tubuhnya. Sementara tepat ketika Beru sudah bersiap untuk membunuh Jinwo yang terlihat tidak berdaya di hadapannya, scene berganti ke sisi Hunter Minoru yang telah bergabung dengan tim Bravo di kota mati Pulau Jeju. Minoru yang saat itu ditanyai oleh Tawata sebenarnya ada masalah apa, lantas Minoru pun langsung menjawabnya dengan ekspresi yang penuh ketakutan karena semut yang mereka hadapi bukanlah monster yang bisa dilawan manusia, bahkan Goto Ryuji sekalipun juga tidak sanggup menghadapinya. Lalu bertepatan dengan Tawata yang marah kepada Minoru sebab dirinya tidak mau mempercayai ucapannya begitu saja. Di lain sisi kita pun kembali dapat melihat si Beru yang tampak sangat terkejut saat Jinwo bangkit dan langsung menyerangnya hingga tubuh Beru harus terhempas ke dinding sekali lagi. Kemudian sembari menatap Beru yang masih meringkuk kesakitan dan bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam benaknya Jinwo pun berkata, aku sempat berpikir kenapa semut ini tiba-tiba jadi senang, ternyata karena racun itu ya. Mungkin aku bisa mengetahui perasaannya karena stat persepsiku sudah meningkat. Aku yakin pasti dirinya sekarang mulai merasa gelisah, tapi sialnya aku pun juga merasakan kegelisahan yang sama karena kondisi Chahaein yang semakin kritis. Kalau begitu aku harus menyelesaikan pertarungan ini secepatnya. Jinwo kemudian segera melompat ke arah Beru untuk melancarkan tendangan dari udara. Namun begitu tendangannya mendarat ternyata Beru sudah menghilang dari pandangannya. Sementara ketika Jinwo menatap tajam ke arah Beru yang ternyata sedang terbang di udara, di dalam benaknya baru pun kembali berkata, apa-apaan ini, racunku tidak mempan padanya dan adu kekuatan hanya buang-buang waktu saja. Jika kehebatannya berada dalam kekuatan maka aku tidak perlu melawannya dengan adu kekuatan fisik karena kehebatanku yang sebenarnya adalah kecepatan. Jinwo yang menyadari bahwa Beru telah memfokuskan kekuatannya ke agility dengan mengecilkan ukuran tubuhnya. Di sini Jinwo juga mulai mengeluarkan kedua degernya untuk menghadapi Beru dengan lebih serius lagi. Jadi ketika Beru sudah melesat dalam kecepatan tinggi untuk melancarkan serangan cakarnya kepada Jinwo, dengan cepat Jinwo sudah bergerak lebih dulu untuk menghindari serangan Beru yang kemudian Jinwo lanjutkan dengan langsung menebas Beru menggunakan degernya. Bahkan meskipun saat itu Beru masih dapat menghentikan serangan tersebut dan dirinya berhasil melempar Jinwo,
Nyatanya Jinwo juga masih bisa bertahan lalu dirinya kembali melesat ke arah Beru untuk melancarkan serangan susulan dengan kecepatan yang tidak dapat terlihat oleh mata. Dalam situasi ini Beru jadi semakin gelisah dan juga bertanya-tanya kenapa Jinwo bisa menyamai kecepatannya. Bahkan lama-kelamaan pergerakannya justru terus bertambah cepat. Hingga sampailah setelah Jinwo berpikir mungkin semut ini sebanding atau lebih kuat dari Demon Monarch, pada saat itulah Jinwo terus melancarkan serangan bertubi-tubi ke bagian cangkang Beru yang retak, lalu begitu pertahanan Beru terbuka lebar dengan cepat Jinwo juga langsung mengaktifkan skill critical hit untuk menyerang Beru pada beberapa titik vitalnya. Di tengah pertarungan itu Jinwo sempat menghentikan serangannya, saat dirinya melihat pesan dari sistem bahwa skill critical hit telah ditingkatkan ke level maksimal, tapi ketika Jinwo menyadari kalau Beru telah memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur darinya, sembari Jinwo yang mengatakan kau mau pergi kemana, saat itu Jinwo segera mengejar Beru dan langsung menebasnya dengan skill critical hit yang kemudian Jinwo lanjutkan dengan terus melancarkan tebasan bertubi-tubi dari segala arah dalam kecepatan tinggi sehingga akhirnya Jinwo berhasil memotong lengan kiri Beru pada tebasan terakhir. Beru yang terdesak sontak dirinya langsung mencoba menyerang balik dengan pukulan lengan kanannya hingga membuat Jinwo segera mengambil jarak dari Beru. Sampai sejauh ini Beru masih tidak tahu apa yang harus dirinya lakukan untuk mengalahkan Jinwo karena tidak ada satupun keahliannya yang lebih unggul. Bahkan meskipun saat itu Beru telah memutuskan untuk menggunakan cara terakhir dengan memanggil pasukan semut yang tak terhitung jumlahnya. Di sini Jinwo dengan tersenyum yang membuat Beru jadi sangat terkejut karena di saat yang sama Jinwo juga mulai memanggil seluruh prajurit bayangannya. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh pasukan bayangan Jinwo kepada para semut itu di mana Igris yang menebas kepala mereka dengan brutal lalu disusul oleh prajurit orc yang mencabik-cabik dan menghancurkan tubuh semut-semut itu dengan sekali serang saja. Di tengah pertarungan yang sangat sengit itu Jinwo sekali lagi menggunakan kemampuannya untuk memanggil bayangan tas kemudian dirinya berkata kalian cukup serang para semutnya saja kalau sampai ada manusia yang terluka nanti aku tidak akan mensamon kalian lagi, yang mana setelah tas merespon perintah Jinwo dengan mengangguk paham lalu dirinya mulai berubah menjadi raksasa. Di saat itu juga tas langsung saja melancarkan semburan api Hymn of the Fire Drake untuk memusnahkan seluruh pasukan semut sekaligus. Melihat kejadian yang di luar nalar ini sontak para hunter jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Jinwo bisa mensamon makhluk kuat sebanyak itu. Sementara ketika Ma Dongwook bergumam tidak peduli bagaimanapun melihatnya pasukan bayangan itu bukanlah prajurit biasa tapi lebih seperti prajurit Raja Iblis yang berdatangan ke bumi. Di lain sisi terlihat Beru yang juga tidak dapat mempercayai apa yang tengah disaksikannya saat ini. Beru bertanya-tanya bagaimana mungkin dirinya tidak bisa menang dari manusia padahal semenjak dirinya lahir tidak ada satupun makhluk yang lebih hebat darinya. Selama ini Beru telah memangsa semua yang ada di hadapannya hingga membuatnya berada di puncak rantai makanan dan berkembang tanpa batas. Beru merasa seharusnya dirinya adalah makhluk yang pantas disebut sebagai monark, tapi setelah dirinya bertemu dengan Jinwo yang tidak terkalahkan dan sekarang Jinwo tengah berjalan mendekatinya dengan aura membunuh yang sangat mengerikan, seketika insting Beru seolah-olah telah memperingatinya untuk segera melarikan diri dari Jinwo agar dirinya tetap hidup. Jadi tanpa ingin membuang-buang waktu lagi Beru langsung saja memulihkan tenaganya dengan skill Healing Hunter Byunggu lalu dirinya segera kabur dari Jinwo. Namun berhubung Jinwo juga langsung menggunakan skill Dominator Touch yang berbentuk tapak raksasa untuk menangkap Beru dan menghempaskannya ke tanah. Pada akhirnya Beru sudah tidak bisa berkutik lagi di hadapan kekuatan Jinwo. Bahkan meskipun Beru sekali lagi mencoba untuk kabur dengan merangkak ketakutan seperti serangga Jinwo yang tidak akan membiarkan hal itu dengan cepat dirinya segera melompat ke udara dan langsung mencabik-cabik tubuh Beru dengan tebasan degernya, hingga Jinwo pun berhasil mengalahkan Beru dan kini levelin juga telah naik.
Namun meskipun kematian Beru sudah dikonfirmasi sistem dan pemenang ini adalah Sung Jinwo, nyatanya mereka masih harus menghadapi situasi yang sulit karena kondisi Cha Hae-in yang tampak semakin kritis. Jinwo kemudian segera menghampiri Cha Hae-in sembari berkata di dalam benaknya, "Sial, sepertinya aku terlalu banyak menghabiskan waktu, aku harus cepat mencari Heller terlebih dahulu. Tapi karena aku belum bisa menggunakan Shadow Exchange dan jika aku pergi dengan Kaisel kemungkinan Hunter Cha akan mati sebelum aku sampai ke sini lagi, maka aku tidak punya cara lain selain melakukan ini." Setelah memikirkannya, Jinwo meminta kameraman untuk cepat mematikan kameranya sebentar saja karena dirinya berniat untuk membangkitkan mayat Hunter Min Byung-gu sang Heller dan Jinwo tidak ingin pemandangan mengerikan itu akan disaksikan oleh seluruh masyarakat. Hingga begitu kameraman menuruti perintah Jinwo dan salah satu prajurit orc juga telah membawa mayat Byung-gu ke hadapannya. Disinilah Jinwo mulai menggunakan skillnya untuk mensumon bayangan Byung-gu. Namun tiba-tiba muncul pesan dari sistem bahwa Shadow Summon telah gagal dilakukan. Pada awalnya Jinwo berpikir apakah itu karena Byung-gu sudah tidak memiliki kepalanya lagi. Bahkan meski Jinwo sudah memfokuskan kekuatannya untuk mencoba mensumon bayangan Byung-gu sekali lagi, nyatanya percobaan kedua pun juga gagal dilakukan, tapi bukan karena level skill summon Jinwo yang lemah melainkan karena Byung-gu memiliki keinginan yang kuat untuk tidak disummon. Jinwo sendiri sebenarnya juga menyadari bahwa mensumon mayat manusia itu adalah hal yang tidak pantas dilakukan, namun berhubung yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan hidup Cha Hae-in. Pada akhirnya Jinwo berhasil summon bayangan Byung-gu dalam percobaan ketiga, meskipun tindakannya itu telah mendapat sedikit protes dari Baek Yun-ho yang berkata, "Hunter Jinwo, apa yang sedang kau lakukan ke Byung-gu? Kemampuanmu itu jadi kekuatanmu yang sebenarnya adalah kemampuan untuk menguasai dunia kematian." Sementara ketika bayangan Byung-gu langsung memulai proses penyembuhannya kepada Cha Hae-in yang masih tergeletak tidak berdaya, dengan tenang Jinwo pun kemudian berkata, "Aku bisa mengetahui orang seperti apa semasa dirinya masih hidup, bahkan walaupun aku belum memerintahkannya dirinya sudah langsung bertindak untuk menyembuhkan Hunter Cha, jadi aku tahu pasti dirinya adalah orang yang baik." Melihat situasi ini Choi Jong-in tampak menatap Jinwo dengan tajam sembari bergumam, "Jadi begitu semakin ganas pertarungannya maka akan semakin hebat pula kekuatan yang akan dirinya dapatkan. Bahkan aku sendiri tidak mau membayangkan kekuatan yang mengerikan itu." Lalu ketika Baek Yun-ho menyentuh pundak Jinwo sembari memohon padanya agar jangan memaksa Byung-gu untuk bertarung lagi karena Byung-gu tidak suka kekerasan, sontak Jinwo langsung menepis tangan Bunho sebab ini adalah kedua kalinya Baek Yun-ho berani memegang pundaknya. Namun segera setelahnya Jinwo langsung tersenyum kepada Baek Yun-ho sembari berkata, "Perbedaan yang sekarang dengan sebelumnya, kau tidak memerintahku, akan tetapi kau telah meminta bantuanku dengan sangat tulus, jadi tenang saja, aku pun juga setuju denganmu Hunter Baek Yun-ho, karena itu aku akan mencancel samen terhadap Byung-gu sesuai keinginanmu." Sesaat kemudian setelah nyawa Cha Hae-in berhasil diselamatkan berkat pertolongan Jinwo dengan menggunakan kekuatan Heller Byung-gu, di sini terlihat tim Hunter Korea yang sudah keluar dari sarang semut dengan diguyur oleh hujan. Jinwo kemudian mengatakan kepada Baek Yun-ho untuk pergi duluan saja karena masih ada yang ingin dirinya lakukan di tempat ini. Lalu setelah Baek Yun-ho menjawab, "Aku mengerti, tapi sepertinya raid ini masih belum berakhir karena masih ada banyak semut yang belum dimusnahkan." Saat itu Jinwo langsung memanggil Kaisel sembari berkata kepada Baek Yun-ho, "Kalian tenang saja, akulah yang akan membereskan sisanya dan membuat jalan unuk kalian sebelum para semut itu kembali lagi." Setelah mengatakannya Jinwo segera terbang bersama Kaisel untuk menghabisi para semut yang tersisa hanya dalam sekejap, sementara ketika para prajurit bayangan Jinwo yang lain juga terus bertarung dan membakar semua telur semut yang ada di sarang. Saat ini Jinwo telah kembali ke sarang semut untuk menyelesaikan raidnya.
Jadi dengan menggunakan pedang Raja Iblis Baran yang dirinya dapatkan sebelumnya dengan entengnya Jinwo pun langsung mengayunkan pedang berkekuatan petir itu ke arah ribuan telur semut di hadapannya. Jinwo mengatakan ternyata kekuatan pedang ini lumayan hebat, setidaknya aku akan membereskan sisa telurnya dengan pedang ini. Hingga sampailah ketika level Jinwo sudah naik ke level 100 setelah dirinya menyelesaikan urusannya dengan telur semut. Kini tibalah saatnya bagi Jinwo untuk menambah jumlah prajurit bayangannya di mana dirinya yang akan membangkitkan bayangan Beru. Namun tepat ketika Jinwo baru saja memerintahkan Beru untuk bangkit, tiba-tiba Jinwo jadi berada di dalam kegelapan yang terasa sangat pekat dan hampa hingga membuat Jinwo bertanya-tanya apakah ini dikarenakan skillnya gagal dilakukan. Tapi setelah suasananya sudah kembali normal dan di belakang Jinwo juga muncul bayangan hitam yang mulai membentuk wujud suatu makhluk yang telah dirinya summon. Pada akhirnya Jinwo berhasil mendapatkan prajurit baru yang sangat kuat dengan rank jenderal dan Jinwo telah menamainya dengan nama Beru Sang Pemburu Janda Tobrut.